Halo anak-anak pelajar kelas 9 SMP di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi di pelajaran online prakarya kelas 9. Kita masih di kerajinan bahan keras ini. Ini adalah video yang keempat. Dan di video ini sekarang kita akan membahas mengenai kerajinan berbahan rotan. Rotan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah rattan merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Indonesia dapat dikatakan sebagai penghasil rotan terbesar di dunia karena hampir 30% rotan mentah di dunia itu dihasilkan oleh Indonesia. Luar biasa hutan Indonesia, kaya akan keanekaragaman hayati. Tanaman rotan adalah sejenis tanaman palm yang merambat dan dapat tumbuh mencapai 100 meter lebih. Kulit rotan dapat menghasilkan anyaman yang sangat kuat. Bagian dalam rotan jika dibelah akan menghasilkan tali rotan yang tipis yang disebut vitrit atau petrik. Penghasil rotan mentah terbesar di Indonesia adalah Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Namun tumbuh juga di hutan-hutan Sumatera, Jawa, dan daerah lainnya. Selain memenuhi kebutuhan ekspor, saat ini kerajinan rotan diproduksi untuk kebutuhan masyarakat. Jika diperhatikan di sepanjang ruas jalan tertentu, seperti di daerah Pasar Minggu Jakarta atau Tegalwangi Cirebon, dan daerah lainnya, banyak ruko-ruko dan beberapa showroom menjajakan produk kerajinan rotan yang unik dan menarik. Selama keberadaan rotan mentah masih dapat dieksplor dan tidak diekspor, maka daerah-daerah penghasil kerajinan rotan tersebut akan terus berkarya menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat dan mebel rotan yang berkualitas. Berbagai kerajinan rotan tersebut bukan hanya berupa alat-alat perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, tutup lampu, tutup makanan, tempat payung, almari, dan tempat tidur saja, melainkan juga mainan seperti kuda-kudaan, bahkan box ayunan tempat tidur bayi. Produk-produk kerajinan rotan tersebut harganya cukup terjangkau bagi semua kalangan. Bahan produksi utama dalam membuat kerajinan rotan ya tentu saja adalah rotan itu sendiri. Biasanya bahan baku rotan ini tersedia dalam 3 bentuk atau 3 jenis. Yang pertama ada namanya rotan kupasan atau kulit luar dari rotan. Itu biasanya sebagai pengikat atau bahan anyaman. Kemudian ada rotan batang yang berfungsi sebagai kerangka dan biasanya langsung dipoles. Kemudian juga ada rotan isi yang biasa disebut dengan vitrit atau petrik yang bentuknya seperti tali. Nah, ini juga biasanya digunakan sebagai penganyam. Rotan berbentuk batangan itu adalah bentuk yang paling mudah diperoleh. Sementara untuk mendapatkan rotan kupasan atau rotan petrik, maka diperlukan proses pengolahan lebih lanjut yang biasanya memerlukan keahlian tertentu dan juga memerlukan peralatan khusus. Di samping bahan utama, juga diperlukan beberapa bahan pendukung dalam pembuatan kerajinan rotan. Bahan pendukung pertama adalah minyak tanah. Minyak tanah ini dipergunakan untuk merebus rotan sehingga dipastikan nanti kadar airnya berkurang sekecil mungkin. Hal ini sangat penting untuk keawetan bahan rotan itu sendiri.
Bahan pendukung berikutnya adalah belerang. Belerang ini berfungsi sebagai bahan pengawet bagi rotan, yaitu mencegah timbulnya jamur atau mencegah agar rotan tidak dimakan oleh binatang-binatang kecil yang dapat merusak kekuatan rotan itu sendiri. Kemudian ada bahan pendukung berupa paku. Paku ini berfungsi untuk menggabungkan satu bagian atau komponen dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Selain paku masih ada politur. Politur ini adalah bahan finishing untuk membuat tampilan menjadi lebih mengkilat dan menjadi lebih menarik begitu. Sementara itu, peralatan yang diperlukan dalam proses produksi kerajinan rotan yang pertama adalah gergaji untuk memotong. Berikutnya ada gunting rotan. Kemudian ada palu. Ada juga bor. Kemudian alat untuk pembengkok rotan, ya karena rotannya harus dibentuk dan sulit dibentuknya begitu, jadi memerlukan alat khusus untuk membengkokkan. Berikutnya ada amplas yang berfungsi untuk menghaluskan produk kerajinan yang hampir jadi. Produk kerajinan rotan banyak dibuat perajin di berbagai daerah dengan beraneka bentuk. Kerajinan rotan dibuat dalam bentuk benda pakai hingga benda hias. Di antaranya adalah kursi, meja, lemari, rak, pembatas ruang, kuda-kudaan, lampit, tempat tidur bayi, aneka perabotan rumah tangga, tas wanita, hiasan dinding, dan masih banyak lagi. Rotan memiliki warna khas yaitu putih kekuningan, coklat, dan hitam. Perajin mengabadikan warna natural rotan agar terlihat keasliannya. Namun ada juga beberapa desain yang diberi warna-warni seperti hijau, biru, merah, dan sebagainya mengikuti selera pembeli. Harga kerajinan rotan ini pun relatif terjangkau bergantung pada bentuk dan ukurannya. Proses pembuatan kerajinan rotan diawali dengan proses pengolahan bahan baku. Setelah dibersihkan dari pelepah yang berduri, rotan harus dilakukan pengawetan dan terlindung dari jamur blue stain. Secara garis besar terdapat dua proses pengolahan bahan baku rotan, yaitu pemasakan dengan minyak tanah untuk rotan berukuran sedang atau besar, dan pengasapan dengan belerang untuk rotan berukuran kecil. Selanjutnya, rotan dapat diolah menjadi berbagai macam bahan baku, misalnya pil atau kupasan, polis, dan vitrip. Proses pembuatan anyaman rotan terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tahap pembuatan kerangka. Untuk produk ukuran besar seperti kursi, meja, lemari, rak, dan sebagainya, dibentuk kerangka menggunakan rotan dengan diameter besar, di mana dalam proses pembuatan kerangka menggunakan alat pembengkok agar rotan tersebut bisa dilakukan sesuai dengan model desainnya. Proses kedua adalah penganyaman. Tujuannya untuk membentuk produk sesuai desain. Rotan yang digunakan dapat berupa rotan polis yang sudah dibersihkan kulitnya berwarna putih atau kulit rotan. Proses berikutnya adalah pengecatan. Nah, pengecatan ini biasanya bersifat opsional. Jadi ada yang suka mempertahankan warna alami rotan, ada juga yang ingin memberikan warna dasar pada produk kerajinan rotan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses finishing, yaitu tahap terakhir dalam proses pembuatan produk, di mana dalam prosesnya biasanya melibatkan pengamplasan,
untuk menghilangkan bulu-bulu rotan, kemudian divernis atau dipolitur agar lebih halus. Dalam pembuatan anyaman rotan dengan ukuran kecil menggunakan rotan vitrit, sebelum digunakan sebaiknya rotan direndam terlebih dahulu di dalam air selama 1-2 menit agar rotan lentur dan mudah dibentuk. Jika rotan direndam air, maka air akan menyerap ke dalam rotan sehingga rotan tidak mudah patah jika dibentuk. Teknik pembentukan rotan adalah dengan dianyam dan ditempel. Baiklah, demikian pembahasan kita kali ini tentang kerajinan bahan keras dari rotan. Silakan kalian kerjakan tugas yang bersesuaian dengan video ini. Ingat selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.